Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Febrianti dengan NIM C1C018169. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar akuntansi keperilakuan. Baiklah, pengertian akuntansi keperilakuan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan operasi tersebut. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah memastikan bahwa individu-individu pada seluruh tingkatan perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas premis bahwa semua biaya dapat dikendalikan dan masalah yang ada hanyalah menyediakan sebuah batas akhir bagi pengendalian. Dengan demikian, maka struktur organisasi dijabarkan menjadi sebuah jaringan pusat pertanggungjawaban individual atau unit organisasi yang menjalankan sebuah fungsi. Selanjutnya, ada jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Di sini, pusat pertanggungjawaban dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, lalu ada pusat investasi. Pusat pendapatan yaitu jika tanggung jawab utama dari seseorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. Nah, pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Umum pusat biaya dibagi menjadi 2, yaitu pusat biaya teknik atau biaya standar. Yang kedua itu pusat biaya kegiatan. Lalu ada pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun atas biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Ada pusat investasi, yaitu bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Selanjutnya, ada perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional mengklasifikasikan data berdasarkan pada sifat atau fungsi dari biaya, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban atas kejadian kontrol secara individual. Akuntansi pertanggungjawaban memperbaiki hubungan antara informasi akuntansi dan memperhatikan aspek manusia dari segi perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan setiap struktur organisasi dan pertanggungjawaban secara hierarki serta mendorong keberhasilan manajer mencapai tujuan. Korelasi struktur organisasi. Yang pertama ada struktur vertikal. Dalam struktur vertikal ini, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Yang kedua, struktur horizontal. Jika maksudnya adalah untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk mendelegasikan tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Yang ketiga, pemilihan struktur. Tidak satupun struktur tersebut di atas yang lebih superior efisiensi penggunaannya bergantung pada berbagai faktor lingkungan. Selanjutnya di sini ada perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Setelah struktur network dari pertanggungjawaban ditetapkan, maka dilakukan perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan elemen cost atau revenue. Keduanya ada dalam anggaran dan dalam akumulasi hasil aktual. Yang pertama itu ada responsibility budget, yang kedua data akumulasi. Nah, data akumulasi di sini
adalah merupakan fasilitas perbandingan secara periodik dari berbagai macam rencana anggaran. Nah, di sini ada 3 dimensi dari pengklasifikasian antara biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data, yaitu pertama, cost diklasifikasikan oleh pusat pertanggungjawaban, yang kedua itu pusat yang lainnya yang terdiri dari controllable dan non-controllable, yang ketiga itu tipe cost atau line item seperti gaji, perlengkapan, bahan baku, dan sewa. Baiklah, yang ketiga yaitu ada responsibility reporting atau pelaporan pertanggungjawaban. Hasil akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah pelaporan pertanggungjawaban secara periodik atau laporan kinerja. Nah, yang terakhir yaitu di sini ada dapat saya simpulkan, yaitu akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu kajian dalam akuntansi yang lebih memfokuskan diri pada aspek-aspek tanggung jawab dari satu atau lebih anggota organisasi atas suatu pekerjaan, bagian atau segmen tertentu. Tidak hanya hal itu saja, akuntansi pertanggungjawaban juga melibatkan aspek-aspek keperlakuan dari anggota organisasi. Hal ini disebabkan karena akuntansi pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai alat pengendalian bagi organisasi. Masing-masing individu, kelompok, maupun divisi dapat dijelaskan kinerjanya dari laporan yang diungkapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, aspek-aspek perilakuan juga menjadi sorotan penting dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban. Oke, di sini permasalahan yang terkait keperilakuan dalam akuntansi pertanggungjawaban dapat berdampak serius baik bagi individu maupun organisasi. Perilaku menyimpang dari yang apa diharapkan, rendahnya motivasi, dan tidak layaknya para manajer pusat pertanggungjawaban adalah contoh-contoh dari dampak yang dihasilkan akibat gagalnya pusat pertanggungjawaban untuk mengakomodasi aspek-aspek keperilakuan secara tepat. Dengan demikian, aspek keperilakuan menjadi aspek penting lain di samping aspek perancangan jaringan pusat pertanggungjawaban. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.